Oke, saham yang mau kita bahas sekarang adalah BRIS. Nah, BRIS atau Bank BRI Syariah ya, atau sekarang sudah dikenal dengan nama Bank Syariah Indonesia, ini didirikan pada tanggal 3 April 1969 dengan nama PT Bank Jasa Arta. Nah, ruang lingkup kegiatan usaha BRIS adalah bergerak di bidang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Oke, untuk pendapatan yang diperoleh oleh perseroan, kalau kita ini data sudah dianalyze ya, artinya sudah disetahunkan, total pendapatan yang diperoleh untuk tahun 2022, BRIS itu adalah di angka 19,62 triliun, naik dari periode yang sama, atau naik dari tahun sebelumnya 2021 secara year on year, yang berhasil memperoleh pendapatan senilai 17,8 triliun. Nah, untuk laba bersih yang berhasil diperoleh oleh BRIS di tahun 2022 itu senilai 4,26 triliun, naik secara year on year dari 3,02 triliun. Berarti dapat kita lihat bahwa pendapatan naik, laba bersih naik. Berarti kinerja BRIS ini di tahun 2022 sangat bagus ya dibandingkan dengan year on year-nya. Oke, untuk manuver BRIS ke depannya, berita yang pertama nih, datang bahwa BRIS ini telah tercatat telah menyalurkan kredit sindikasi sebesar 955 miliar US dollar sepanjang 2022. Nah, tahun ini perseroan optimis dapat mengenjot penyaluran kredit sindikasi perseroan termasuk pembiayaan sektor jalan tol. Nah, Executive Vice President Corporate Finance and Solution dari BSI ini mengatakan bahwa kredit sindikasi yang telah disalurkan oleh BSI pada 2022 menyasar sejumlah sektor. Nah, paling banyak ke sindikasi infrastruktur, utamanya jalan tol. Nah, terdapat sekitar 14 proyek jalan tol yang telah dibiayai. Nah, jadi berita yang kedua adalah BSI ini menggelar BSI Global Islamic Finance Summit atau JIFS 2023 pada 15-16 Februari 2023 di Jakarta. Nah, acara internasional Summit Keuangan Syariah ini merupakan kali pertama dan terbesar yang digelar oleh Bank Syariah di Indonesia. Harapannya acara ini memberikan insight dan memberikan kontribusi nyata untuk kemajuan keuangan syariah dalam pengembangan sektor real di Indonesia. Kemudian berita yang ketiga adalah Bank Syariah Indonesia ini tahun ini ya 2023 mengincar potensi pasar dari nasabah korporasi besar atau konglomerat di Indonesia. Peluang BSI sebagai bank syariah dinilai besar jika mampu menawarkan produk yang menarik. Nah, Executive Vice President Corporate Finance and Solution BSI mengatakan bahwa porsi pembiayaan nasabah segmen korporasi saat ini belum terlalu dominan di BSI. Nah, berdasarkan laporan keuangannya, BSI mencatatkan penyaluran pembiayaan untuk segmen korporasi pada 2022 sebesar 46,13 triliun atau naik 18,47% secara tahunan year on year. Nah, kemudian berita yang keempat adalah Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Bank Syariah Indonesia atau BRIS meluncurkan kartu tani digital untuk penyaluran pupuk bersubsidi ya pada hari Jumat tanggal 10 Februari tahun 2023. Nah, peluncuran dilakukan di lapangan Komplek Pupuk Iskandar Muda atau PIM, Blok Semawe Aceh dan dihadiri oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Sekretariat Negara Pratikno, Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia, kemudian ada pejabat Gubernur Aceh, Wali Kota dan Bupati seluruh Aceh, tokoh-tokoh ulama serta sekitar 1.000 penerima kredit usaha rakyat, KUR, dan juga kartu tani digital. Oke, kemudian berita yang kelima ini adalah ada PT Bank Syariah Indonesia atau BSI yang akan menyalurkan kredit usaha rakyat KUR senilai 3 triliun di Provinsi Aceh tahun 2023. Sedangkan total KUR yang tersalurkan tahun lalu mencapai 2,79 triliun. Nah, jadi Direktur Utama BSI ini mengatakan BSI mencatat pencapaian positif dalam penyaluran KUR sebagai stimulus pemerintah bagi sektor UMKM. Nah, hingga Desember tahun 2022 penyaluran KUR naik 1,19 triliun menjadi 2,79 triliun. Nah, penerima KUR pun bertambah ya. Dari 30.943 nasabah pada 2021 menjadi 39.872 nasabah pada akhir 2022.